Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita akan langsung membahas pertanyaan yang disampaikan dari sahabat viewers kita. Ini pertanyaannya berkaitan dengan teknis persidangan secara e-litigasi melalui akun IKOT. Saya bacain dulu ya pertanyaannya. Pak, tanya lagi, posisi saya sebagai tergugat. Sudah upload jawaban di akun IKOT, tapi giliran jadwalnya penggugat untuk replik di IKOT, tapi penggugat tidak mengupload berkas replik di IKOT sampai batas waktunya habis. Dan mau masuk giliran saya mau upload duplik. Bagaimana cara bikin dupliknya sementara dari penggugat tidak upload jawaban replik di IKOT? Baik, teman-teman sekalian, dalam persidangan perkara perdata yang penggugat dan tergugatnya sepakat untuk proses jawab jinawab itu dilakukan secara e-litigasi melalui IKOT, maka para pihak ya wajib untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Wajib untuk mengupload berkas-berkas ya replik, jawaban replik dan duplik itu wajib diupload di IKOT karena kedua belah pihak penggugat tergugat sudah menyepakatinya di depan majelis hakim. Pada saat sidang jawaban, misalkan si tergugat sudah mengupload jawaban sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Otomatis setelah si tergugat menyampaikan atau mengupload berkas jawaban, maka giliran selanjutnya, giliran si penggugat untuk menyampaikan replik, untuk mengupload berkas replik. Misalkan jangka waktunya 1 minggu setelah si tergugat menyampaikan jawaban secara IKOT di akun IKOT. Akan tetapi, sampai dengan batas hari terakhir, sampai dengan batas waktu terakhir, si penggugat tidak kunjung menyampaikan replik, tidak juga atau belum juga mengupload berkas replik, dan tidak memberikan informasi kepada pengadilan. Alasannya karena apa? Apakah dia misalkan tidak akan menggunakan haknya untuk menyampaikan replik, atau misalkan ada kendala dalam penguploadan berkas? Misalkan karena masalah jaringan internet, atau mungkin ada hal-hal yang tidak paham. Nah, itu apakah dia menyampaikan alasan atau tidak? Tapi biasanya majelis hakim, meskipun si penggugat ini tidak menyampaikan alasannya karena apa dia nggak upload replik, tetap hakim pengadilan akan memberikan toleransi, akan memperpanjang waktu kurang lebih 1 minggu kemudian, 1 minggu ke depan, untuk kembali menjadwalkan ulang penguploadan berkas replik dari pihak penggugat. Biasanya itu, dan yang saya temukan mayoritas seperti itu. Hakim akan memberikan perpanjangan waktu, toleransi, dan itu perpanjangan waktu untuk terakhir kali. Nah, kalau misalkan majelis hakim memberikan toleransi kepada si penggugat dengan cara memperpanjang waktu penguploadan berkas replik 1 minggu kemudian, maka si tergugat yang nggak perlu mengupload berkas duplik terlebih dahulu. Tunggu dulu sampai dengan batas waktu yang tadi diperpanjang. Nanti pada jadwal yang telah ditentukan, apakah si penggugat ini tetap tidak mau mengupload berkas replik atau misalkan seperti apa. Nah, kalau misalkan nanti ternyata si penggugat ini nggak upload juga nih berkas repliknya dan tidak memberikan informasi atau alasan, biasanya nanti di akun IKOT si tergugat akan muncul informasi. Informasinya contoh misalkan penggugat tidak menyampaikan replik atau tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan replik. Kemudian muncullah di bawahnya nanti jadwal sidang selanjutnya. Dan jadwal sidang selanjutnya nanti akan dilanjutkan langsung pada tahap sidang pembuktian. Nah, jadi ketika si penggugat tidak mengajukan replik, tidak mengupload berkas replik, maka si tergugat pun nggak perlu untuk mengupload berkas duplik. Tidak perlu membuat duplik. Ya bagaimana kita mau membuat duplik sedangkan repliknya saja tidak dibuat oleh si penggugat. Si penggugatnya sendiri tidak mengajukan replik, bagaimana kita mau menanggapinya dalam duplik? Nah itu kan nggak mungkin. Nah jadi nanti pengadilan akan langsung mengagendakan, menjadwalkan sidang pembuktian. Nah itu jadi akan langsung dilanjutkan kepada tahap sidang pembuktian. Intinya kalau misalkan si penggugat tidak kunjung mengupload berkas replik,
baik itu pada waktu yang telah disepakati atau pada waktu yang sudah diperpanjang oleh majelis hakim, diberikan kesempatan terakhir, tidak juga atau belum juga mengupload berkas replik, tidak memberikan informasi apapun alasannya, maka si tergugat pun tidak perlu menyampaikan duplik, tidak perlu mengupload berkas duplik. Nanti pengadilan akan langsung melanjutkan kepada tahap sidang pembuktian. Itu saja, mudah-mudahan dapat menambah wawasan bagi kita, khususnya yang membutuhkan informasi terkait dengan hal ini. Kalau menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua, teman-teman viewers semua, untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.